Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian berkunjung ke tempat seperti ini? Apa kalian tahu termasuk usaha apakah ini? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan kegiatan warga masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Tujuan dari kerja bakti ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban dari seluruh warga masyarakat. Nah, keikutsertaan warga dalam kerja bakti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hasil dari kerja bakti ini yaitu lingkungan yang bersih akan dapat dinikmati oleh warga masyarakat tersebut, dan mereka berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, dari contoh tadi, dapatkah kalian menjelaskan apa pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang setelah melakukan kewajibannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Lalu, apa saja hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih seperti tadi, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat, menghormati tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi. Anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi tempat seperti gambar ini? Iya, ini adalah tempat orang potong rambut. Tempat seperti ini merupakan salah satu contoh usaha ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis usaha ekonomi menurut cara pengelolaannya. Menurut cara pengelolaannya, usaha ekonomi dibedakan menjadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok itu adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik itu modal,
pengelolaan maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi perorangan antara lain usaha pertanian. Contohnya usaha yang dilakukan di lahan persawahan dan tegalan. Lalu ada usaha perdagangan. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, juga di toko kelontong. Lalu ada lagi usaha jasa. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Lalu ada lagi industri kecil. Industri kecil ini biasanya adalah industri rumahan kalau yang dikelola secara perorangan. Contohnya yang banyak sekali adalah usaha kerajinan tangan seperti pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Sedangkan bentuk usaha ekonomi yang dilakukan atau dikelola secara kelompok antara lain firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Selain itu, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Berikutnya, persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai investor. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan dividen. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan juga bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehingga Dr. Andes Muhammad Hatta ini kemudian dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang tentang Koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kegiatan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Ada beberapa bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi serta menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Sedangkan koperasi serba usaha yaitu
koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha koperasi. Itu tadi jenis usaha ekonomi, baik yang dikelola sendiri atau perorangan, maupun yang dikelola secara kelompok. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi, misalnya kegiatan produksi bahan makanan, kegiatan produksi bahan pakaian, kegiatan produksi gerabah, dan lain-lain. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, hasil produksi yang sudah dihasilkan oleh produsen tadi akan disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan sehingga bisa sampai kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran barang ini disebut dengan distributor. Contoh distributor seperti agen, grosir, pedagang, baik itu pedagang besar maupun pedagang kecil. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, kita mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah, itu termasuk kita melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian, setiap hari kita makan, ini juga termasuk melakukan kegiatan konsumsi. Jadi, kita termasuk konsumen. Tugas untuk kalian sekarang adalah berilah contoh 3 kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.